Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat SPU dimanapun berada, seperti biasa saya kembali menyapa dan hadir untuk seluruh sahabat SPU dimanapun berada. Namun pada kesempatan kali ini saya hadir tidak untuk berbagi kisah-kisah inspirasi, kisah inspiratif atau kisah islami lainnya tetapi hari ini saya hadir untuk menyapa seluruh sahabat SPU dimanapun berada untuk berbagi tentang kisah atau sejarah awal adanya sholat tarawih. Sahabat SPU dimanapun berada, sholat tarawih itu adalah salah satu praktek ibadah yang dilaksanakan khusus pada bulan Ramadan. Di zaman Nabi belum ada istilahnya tarawih, yang ada adalah qiyam Ramadan. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ibadah qiyamul lail atau tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah hadis sahih ya. Kemudian hukum dari salat tarawih sendiri itu adalah sunnah ya, yang dilaksanakan khusus pada bulan Ramadan saja. Kemudian untuk waktunya seperti yang kita ketahui bersama, itu setelah salat isya dan sebelum subuh ya, itu pelaksanaan sholat tarawih ya, atau sebelum sholat witir. Kemudian untuk hukumnya sendiri adalah sunnah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada beberapa hadis yang lain yang terkait dengan Ramadan ataupun sholat tarawih. Hadis ini berasal dari Aisyah yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu malam sholat di masjid. Kemudian banyak orang yang mengikuti beliau. Pada hari ketiga dan keempat, jamaah sudah berkumpul untuk menunggu Nabi dan melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi Rasulullah SAW justru tidak keluar untuk menemui mereka. Kemudian di pagi hari Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Maksudnya menunggu kehadiran Rasulullah SAW di masjid, tetapi Rasul tidak hadir. Tapi aku tidak hadir ke masjid karena aku takut sekali sholat ini suatu saat akan menjadi kewajiban bagi kalian. Sahabat SBO dimanapun berada, hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad memang pernah melaksanakan sholat tarawih pada malam awal-awal bulan Ramadan. Hingga akhirnya saat melihat antusiasme yang begitu tinggi dari para sahabat beliau, Nabi justru mengurungkan niatnya untuk datang ke masjid pada hari-hari berikutnya, karena khawatir apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW akan menjadi syariat di kemudian hari. Sahabat SBO dimanapun berada, ada dua alasan mengapa Rasulullah tidak melanjutkan untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid. Pertama, bisa jadi karena Rasulullah SAW itu khawatir, seperti yang saya sampaikan tadi, sewaktu-waktu Allah akan menurunkan wahyu yang mewajibkan sholat tarawih kepada umatnya. Tentu hal ini akan memberatkan untuk generasi berikutnya yang belum tentu memiliki semangat atau jihad menegakkan agama Allah, yang memiliki semangat yang sama dengan para sahabat. Kemudian alasan yang kedua, mungkin Rasulullah SAW juga khawatir timbul salah persepsi di kalangan umat bahwa salat tarawih wajib dilaksanakan karena merupakan perbuatan baik yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Tentu ini menunjukkan bahwa Rasul itu sangat bijaksana, Rasul itu tepat mengambil kebijakan karena khawatir kepada umatnya. Sebagaimana seperti salah satu contoh yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti misalnya sholat tahajud. Dalam sejarah hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tentu memang sunnahnya sunnah muakkad, tapi karena sering dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, maka banyak di antara kita juga yang insya Allah tiap hari tidak pernah lepas dari sholat tahajud. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, umat Islam pada waktu itu masih melaksanakan sholat tarawih secara sendiri-sendiri alias munfarid. Ada yang sholat sendirian, ada yang kelompok kecil, kelompok 3 orang, 4 orang, atau 6 orang. Saat itu belum ada ketentuan untuk melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih berjamaah dengan satu imam yang ada di masjid.
Ketetapan tentang jumlah rakaat tarawih pun belum tertuang secara jelas. Namun di beberapa hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Kemudian sholat tarawih berubah ketika zaman Umar bin Khattab. Khalifah yang kedua ini punya inisiatif untuk menggelar atau melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah karena menyaksikan bahwa umat Islam pada saat itu tidak kompak melaksanakan sholat tarawih sendiri-sendiri, sebagian lagi melaksanakan berjamaah dengan kelompok-kelompok kecil. Keterangan ini terdapat dalam hadis yang sahih dari Abdurrahman bin Abdul Qori. Beliau berkata, saya keluar bersama Umar bin Khattab ke masjid pada bulan Ramadan. Saat itu Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah. Kemudian di dalam masjid itu didapati atau terdapat atau banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melaksanakan sholat sendiri-sendiri, tetapi ada juga yang melaksanakan sholat berjamaah di satu tempat, yaitu di masjid tersebut. Kemudian Umar berkata, saya punya pendapat, andai mereka kumpulkan dalam satu jamaah satu imam, niscaya itu akan menjadi lebih bagus. Kemudian Umar mengumpulkan para sahabat dan menunjuk salah satu dari sahabat mereka, yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada malam berikutnya kami datang lagi ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah di belakang satu imam. Kemudian Umar bin Khattab berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Keterangan ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Sahabat SPU dimanapun berada, jadi pada awalnya sholat tarawih itu atau istilah tarawih sendiri tidak ada di zaman Nabi, adanya adalah qiyamul lail. Kemudian pelaksanaannya pun Rasulullah SAW hanya melaksanakan dua kali di awal Ramadan saja, karena Rasulullah khawatir nanti apa yang dilakukan oleh Rasul akan diikuti oleh umat-umat atau generasi berikutnya yang seakan-akan menjadi kewajiban untuk dilaksanakan, padahal ketentuan hukumnya adalah sunnah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sejarah singkat tentang adanya sholat tarawih ini akan menambah wawasan sahabat SPU dimanapun berada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.